Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahma Rizkika dengan NIM S1S1220235 dari kelas C. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 2 ini mengenai handling files, kamera, and grids. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kita memahami bagaimana cara menangani input dan output dalam aplikasi computer vision. Kemudian kita akan belajar bagaimana membaca dan menulis file gambar. Kemudian kita akan menggunakan kamera atau video sebagai inputan agar dapat menampilkan hasil di Windows. Kemudian kita akan mengakses data gambar dengan menggunakan NumPy. Selain itu, kita juga akan langsung mempraktekkan beberapa potongan kode yang ada pada materi ini agar lebih mudah kita pahami. Nah, jadi pada tahap sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menginstal OpenCV dan menjalankan contoh sederhana. Nah, jadi pada bab ini kita akan belajar bagaimana menangani input atau output di OpenCV. Nah, jadi I dan O ini adalah singkatan dari input dan output. Nah, jadi dalam computer vision, input biasanya berupa gambar atau video, dan outputnya itu bisa berupa hasil pengelolaan gambar dari itu sendiri. Nah, jadi kita juga akan belajar bagaimana cara menampilkan gambar ke layar, kemudian menyimpan hasilnya ke files atau menambahkan atau bahkan mengirimkan ke jaringan. Nah, jadi bayangkan kita akan membuat aplikasi computer vision. Nah, jadi pasti kita akan butuh sumber data, biasanya dari file gambar, video, kamera, atau data mentahan. Nah, jadi setelah data tersebut diproses, hasilnya akan tampil ke window. Nah, jadi entah itu di layar atau di dalam bentuk file. Nah, jadi di bab ini kita juga akan mulai mengenal desain berbasis objek. Jadi nanti kita akan buat hanya beberapa kode, kemudian kita akan membangun proyek dengan pola yang lebih terstruktur. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mengikuti bab ini kita butuh Python, OpenCV, dan NumPy. Jadi kita harus memastikan di PC atau laptop yang kita pakai sudah terinstall eh, Python, OpenCV, dan NumPy. Nah, jadi sekarang kita masuk ke basic input output script. Nah, jadi hampir semua aplikasi komputer vision butuh gambar sebagai inputan. Nah, contoh paling sederhananya itu dapat membaca file gambar lalu menampilkan di Windows atau di layar komputernya. Nah, tapi inputan ini tidak hanya dari gambar, biasanya juga dari kamera langsung atau video langsung, atau bait mentahan yang dikirim langsung melalui jaringan. Nah, jadi sebaliknya, jika output juga bisa bermacam-macam, bisa berupa file gambar, file video, atau tampilan Windows interaktif. Jadi OpenCV ini harus fleksibel untuk mendukung berbagai sumber dan tujuan data ini. Nah, jadi langsung saja pada pengimplementasiannya. Di sini saya akan menggunakan Google Colab. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus mempunyai Python, kemudian OpenCV dan NumPy. Nah, jadi di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, jadi di sini kita install dulu NumPy scriptnya. Ini adalah proses penginstalan dari NumPy script.
Nah, kemudian setelah penginstalan sampai skripnya selesai, di sini kita akan menginstal dari OpenCV pada Python. Nah, langsung saya kita install. Nah, di sini mungkin kita bisa kita bagi dua layar. Nah, jadi di sini bisa kita lihat contoh potongan codingan yang ada pada buku. Nah, tapi di sini kita langsung masuk pada membaca dan menulis file gambar. Nah, untuk membaca file gambar itu kita menggunakan ImWrite. Nah, jadi kita masuk pada contoh yang paling sederhananya yaitu membaca dan menulis gambar. Nah, jadi OpenCV ini menyediakan fungsi CV2 ImWrite untuk membaca gambar. Eh, nah, dan CV2 eh, ImWrite yaitu untuk menulis gambar ke file. Nah, jadi di sini bisa kita eh copy saja codingannya, kemudian kita praktikkan di sini. Nah, jadi di sini sebelumnya saya belum memasukkan gambar, jadi kita masukkan dulu satu sampel gambar. Nah, misalnya gambar ini. Kita rename dulu namanya. Jadi misalnya contoh satu. Ini adalah gambar dari, nah ini adalah gambar dari foto yang saya masukkan. Nah, kemudian di sini kita ganti, kita masukkan. Nah, kemudian di sini kita run. Oh, di sini kita ganti jadi hmm, JPG. Kemudian kita salin. Selesai kita run. Nah, hasilnya ini true. Nah, ini. Nah, di sini sudah menampilkan dari gambar yang telah kita panggil. Nah, jadi kita bisa membaca file gambar. Di sini saya menggunakan file gambar berformat JPG. Nah, jadi dalam OpenCV sebenarnya ada array multidimensi yang dimana tiap pixelnya punya nilai. Nah, jadi kalau grayscale-nya tiap pixel berupa satu angka antara lain antara 0 sampai 255, maka nolnya itu berarti hitam, sedangkan 255-nya putih. Dan nilai di antaranya adalah abu-abu. Nah, jadi kita bisa membuat gambar sederhana menggunakan NumPy, misalnya pada gambar 3 kali 3 dalam format gambar yang hitam. Nah, di sini bisa kita tambahkan kode.
Di sini ada penjelasan dari bukunya itu sendiri. Sini kita copy saja potongan kode ini. Tapi sebelumnya di sini kita ubah dulu, ternyata kita harus ubah dulu. Foto JPG ini menjadi PNG. PNG. Kemudian kita run. Nah, di sini bisa kita lihat hasil yang dikeluarkannya berupa foto berformat PNG. Kemudian kita gunakan sini. Kemudian kita run. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Nah, eh, nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya berubah ke gray image. Jadi semua fotonya itu, semua latar dari foto itu berubah menjadi abu-abu atau ya, abu-abu. Nah, kemudian di sini, nah jadi di sini bisa kita lihat fungsi-fungsi Emret di sini ada CV Emret Color yang dimana ini merupakan default gambar dari gambar yang berwarna BRG, BGR, kemudian ada CVMRAT grayscale. Nah, ini gambar yang grayscale 8 bit. Kemudian ada MRAT any color yang dimana ini dapat membaca semua cancel termasuk alpha. Kemudian ada MRAT AnyDepth yang dimana ini bisa baca sesuai bit dari depth aslinya. Kemudian ada MRAT AnyDepth, kemudian MRAT Color yang dimana ini grayscale on. Kemudian ada MRAT reduksi grayscale 2 yang dimana ini dapat membaca separuh dari resolusi. Kemudian ada MRAT Redux grayscale 4, Redux color 4 yang dimana ini dapat membaca seperempat dari resolusinya. Nah, itu adalah fungsi Emret yang mempunyai beberapa mode opsional. Nah, jadi dengan cara seperti yang telah kita praktekkan tadi, kita bisa hemat memori atau memangkas informasi warna kalau tidak dibutuhkan. Nah, jadi penting juga kita perhatikan bahwa file gambar harus benar. Nah, jadi untuk pet yang kita ganti tadi itu harus sesuai dengan gambar yang kita masukkan. Nah, jadi eh, bisa relatif atau absolut tergantung script Python yang dijalankan. Mungkin kemudian di sini kita masuk pada eh, converting between an image and raw bits atau kita akan mengkonversi antara gambar dan data mentahan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk gambarnya. Nah, jadi pada gambar di OpenCV adalah array NumPy. Nah, jadi kita bisa akses nilai pixel dengan indexing misalnya image 0,0. Nah, jadi pixelnya itu di pojok kiri atas. Nah, sedangkan image 0,0,0
ini merupakan channel biru dari pixel tersebut. Nah, jadi kalau pixel putih nilainya 255. Nah, sedangkan kalau pixelnya biru nilainya itu 255,0,0. Nah, jadi kita juga bisa ubah gambar dari array byte satu dimensi dengan byte by byte array image. Nah, satu dimensi dengan byte array image. Nah, sebaliknya kita bisa buat gambar dari byte array dengan reshape NumPy. Nah, di sini bisa kita lihat untuk contoh dari byte acaknya. Di sini bisa kita lihat langsung saja mungkin kita tambah kode, kemudian kita ambil kode dari ini. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari random color-nya. Nah, di sini Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada random color-nya di sini kita buat 120.000 byte acak. Nah, di sini yang random color-nya terdapat beberapa warna, sedangkan untuk di random gray-nya dia full hitam dan putih. Nah, jadi hasilnya itu beda karena byte-nya itu random di setiap random gray dan random color. Nah, kemudian di sini kita ini seperti contoh pada buku. Sudah ada contoh pada buku seperti ini dan untuk dari random gray-nya dan random color-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk pada mengakses data gambar dengan NumPy. Nah, jadi di sini kita belajar bagaimana cara mengakses data gambar secara langsung dengan NumPy. Seperti yang sudah kita tahu, gambar di OpenCV adalah array NumPy. Itu artinya setiap pixel bisa kita akses eh, menggunakan koordinat baris dan kolom. Nah, jadi kalau gambar grayscale itu setiap pixelnya hanya punya satu nilai yaitu 0 sampai 255. Sedangkan untuk gambar yang berwarna atau BGR, setiap pixelnya punya tiga nilai yaitu biru, hijau, biru, hijau, dan merah. Nah, jadi di sini dengan kata lain kita bisa memodifikasi pixel sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita ingin menjadi satu pixel jadi putih atau mengubah salah satu channel warna. Nah, jadi di sini ada contoh potongan codingan yang dimana kita ubah pixel kiri menjadi putih. Nah, jadi di sini mungkin kita copy saja codingannya. Kita tambah codingan. Kemudian di sini kita salin saja. Sini. Kemudian kemudian kita run. Di sini kita hapus saja.
kemudian kita run. Nah, jadi di sini kita mengganti Nah, jadi di sini kita mengganti pixel di pojok kiri atas menjadi putih. Nah, jadi semua channelnya itu bernilai 255. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kode yang dimana kita ubah channel biru pada pixel tertentu. Nah, jadi di sini kita mengambil potongan kode ini dan kita salin. Ini lagi gambar ini. Kemudian kita copy. Ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita run. Di sini kita tambahkan impulsif. Kemudian kita run. Nah, jadi di sini bisa kita lihat hasilnya 255. Jadi pada codingan ini tuh kita mengubah channel biru di koordinat 150 di 150 dan 120 di 50 dan 120 menjadi 255 lalu menampilkan di konsol. Nah, jadi hasilnya itu 255. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi kode untuk menghilangkan semua warna hijau. Nah, jadi di sini kita ambil kode ini agar kita menghapus semua komponen yang berwarna hijau. Ini kita salin dulu. Kita run. Nah, jadi di sini tuh pada kode ini kita menghapus semua komponen hijau pada gambar sehingga gambar yang kita peroleh hanya menyisakan warna biru dan merah. Nah, warna hijaunya kita hapus. Nah, kemudian di sini kita masuk di region regions of interest atau ROI. Nah, jadi ROI ini adalah artinya kita mengambil sebagian kecil gambar untuk diproses lebih lanjut. Nah, jadi teknik ini itu sangat berguna kalau kita hanya tertarik pada bagian tertentu dari sebuah gambar. Misalnya pada area wajah kita tertarik pada objek mata atau objek yang lainnya. Nah, jadi ROI ini dibuat dengan cara scaling array NumPy. Setelah kita ambil, kemudian bagian itu bisa kita pindahkan ke posisi lainnya, yaitu diolah atau bahkan disalin. Nah, jadi di sini ada potongan codingan untuk pada contoh ROI dan copy ke bagian lain gambar. Nah, di sini mungkin kita copy saja potongan codingan ini. Kemudian di sini kita salin lagi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat hasilnya. Nah, jadi pada codingan ini tuh kita mengambil area 100 kali 100 pixel dari pojok kiri atas, lalu kita menempelkan ke area lainnya di gambar.
Nah, kemudian di sini kita masuk pada properti array gambar yang dimana pada properti array gambar ini kita bisa melihat properti penting dari array gambar di NumPy, yaitu ada 3 properti yang paling sering dipakai, yaitu ada shape, size, dan dative, yang dimana untuk shape ini berisi dimensi gambar yaitu tinggi, lebar, atau channelnya. Nah, jadi kalau grayscale hanya 2 dimensi, kalau berwarna ada 3. Nah, kemudian di sini ada size. Nah, jadi size ini merupakan jumlah total elemen dari array. Nah, jadi untuk grayscale-nya itu sama dengan jumlah pixel untuk berwarna 3 kali lipat dari jumlah pixel tersebut. Nah, sedangkan dative-nya ini adalah tipe dari elemen atau biasanya itu eh, unit 8 atau 8 bit per channel. Artinya setiap pixel itu punya nilai dari 0 sampai 255. Nah, jadi dengan mengetahui informasi seperti ini, kita bisa lebih mudah memahami struktur gambar yang sedang kita olah. Nah, mungkin langsung saya kita eh, ambil codingan ini. Kita lihat hasil dari gambar yang telah kita olah. Nah, di sini kita ganti menjadi gambar yang telah kita olah tadi. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk nah, jadi di sini bisa kita lihat gambaran tentang ukuran gambar. Di sini ada 100, 400, dan 3, yang dimana ini merupakan jumlah pixel dan tipe data yang kita pakai. Nah, di sini sudah ada tipe data yang kita pakai dan jumlah pixel yang ada pada gambar tersebut, yaitu 120.000 pixel. Nah, kemudian di sini untuk bagian reading, writing of video file. Nah, jadi untuk bagian ini yaitu membaca dan menulis video, kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya. Nah, tetapi di sini bisa kita lihat bahwa eh, cara membaca dan menulis video prinsipnya itu sama dengan gambar seperti yang gambar yang tadi kita olah. Hanya saja video terdiri dari kumpulan frame atau gambar yang berurutan. Nah, jadi untuk membaca video atau kamera kita gunakan kelas video chapter, yang dimana untuk menulis atau menyimpan video kita gunakan kelas video write. Nah, jadi dengan video chapter-nya itu kita bisa membuka file video atau langsung mengambil inputan dari kamera. Nah, jadi setiap frame-nya itu akan terbaca, bisa kita tampilkan prosesnya atau kita simpan kembali. Nah, jadi teknik ini tuh sangat penting untuk aplikasi real time seperti deteksi wajah dengan webcam atau sistem pengawas CCTV. Nah, jadi untuk pembahasan video terakhir ini pada OpenCV punya. Nah, jadi pada OpenCV punya kelas video chapter untuk membaca video atau kamera dan video write. Nah, jadi video write itu untuk menyimpan video. Nah, sedangkan video chapter bisa kita gunakan untuk membuka file kamera laptop. Setiap frame dibaca satu persatu dalam satu format BGR. Dengan begitu kita bisa mengolah setiap frame layaknya gambar biasa, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, baik itu tadi pembahasan gambar pada bab
healing files, camera and GIS yang kita praktekkan di gambar, kita sudah mempelajari banyak hal penting mulai dari membaca dan menyimpan gambar, bekerja dengan array NumPy. Nah, sehingga proses data sampai pada pemrosesan data byte dan byte pada gambar. Nah, jadi ini semua adalah fondasi dasar untuk computer vision dengan OpenCV. Nah, jadi dengan memahami bab ini, kita siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pada pemrosesan gambar yang lebih kompleks. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.